Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atis Iza dari Fakultas Ilmu Keluargaan, mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Untuk ini, saya akan mempresentasikan secara online terkait dengan poster digital yang saya buat tentang belajar pembelajaran. Dalam poster yang kita lihat bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan dan sifat dari lingkungan tersebut. Dalam teori behavioristik, belajar adalah membentuk hubungan stimulus respon dengan latihan-latihan. Secara etimologis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Belajar merupakan suatu aktivitas sadar yang dilakukan oleh individu melalui latihan maupun pengalaman yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Sardiman 1994, learning is shown by a change in behavior as a result of experience. Belajar ditunjukkan oleh perubahan perilaku dengan hasil dari pengalaman. Di agama Islam juga, selain Al-Quran, banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan betapa pentingnya ilmu dan orang-orang yang terdidik. Di antara hadis-hadis tentang pentingnya belajar dan menuntut ilmu, antara lain, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina, carilah ilmu sejak dalam buayan sampai ke liang lahat. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Pada hari kiamat, ditimbanglah tinta ulama dengan darah syuhada, maka tinta ulama dilebihkan dari darah syuhada. Kemudian lanjut ke pembelajaran. Dari poster yang sudah dibuat, pembelajaran diartikan juga sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Menurut James Marshall, yang menyatakan bahwa belajar adalah upaya yang dilakukan dengan mengalami sendiri, menjelajahi, menelusuri, dan memperoleh sendiri. Kemudian dari jurnal lain, pembelajaran, terdapat dua konsep yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu belajar dan mengajar. Pembelajaran dipandang dari dua sudut. Pertama, sebagai suatu sistem. Kedua, pembelajaran itu suatu proses atau terdiri dari kegiatan yang dilakukan guru, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kegiatan, sampai evaluasi dan program tindak lanjut. Di sini ada 5 teori dalam belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu kognitivisme, yang kedua behaviorisme, yang ketiga humanisme, keempat konstruktivisme, dan yang terakhir adalah pemrosesan informasi. Kemudian untuk kognitivisme ada definisi tertentu, yaitu seorang psikolog asal Swiss yaitu Jean Piaget mengembangkan teori kognitif, sehingga teori belajar kognitif disebut juga dengan teori belajar Piaget. Berkat teori dari Piaget terlahir pengembangan psikologi yang berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Kemudian lanjut dengan teori behavioristik. Gardner dan Berliner adalah dua orang yang membuat teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar dalam
pengembangan ini, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Lanjut, teori humanisme. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanisme itu terjadi sendiri, ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori ini juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Lanjut, teori konstruktivisme. Berdasarkan asalnya, teori konstruktivisme bukan bagian dari teori pendidikan. Sebenarnya teori ini bersumber dari ilmu filsafat, terutama filsafat ilmu. Dalam ilmu filsafat, hal yang dibahas atau dijelaskan dalam teori ini adalah bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Teori yang terakhir adalah teori pemrosesan informasi. Yang pertama diciptakan oleh Craig dan Lockhart pada tahun 1973. Tingkat teori pemrosesan, mereka menyatakan bahwa kemampuan untuk mengakses informasi dalam memori jangka panjang akan mempengaruhi oleh seberapa banyak informasi itu diuraikan. Elaborasi adalah proses membuat informasi menjadi bermakna sehingga lebih mungkin untuk diingat. Simpelnya, perbedaan belajar dan pembelajaran adalah kalau pembelajaran, materi atau topik yang dipelajari ditentukan oleh guru atau kurikulum yang telah ditetapkan. Kalau belajar, siswa dapat memilih metode atau cara belajar yang sesuai dengan preferensi mereka. Sedangkan dalam pembelajaran, guru bertanggung jawab untuk menentukan metode atau cara belajar paling efektif untuk siswa. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata.